Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai luka bakar. Jadi luka bakar ini termasuk jenis kecelakaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu misalnya tersundut rokok, terserempet knalpot, terciprat minyak waktu memasak, tersiram air panas, kayak gitulah. Dan penting bagi kita untuk mengetahui penanganan pertama yang tepat buat luka bakar supaya efeknya bisa diminimalisir. Dengan penanganan yang tepat, waktu dan tepat caranya, bahkan luka bakar ini bisa dicegah loh. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui jenis-jenis luka bakar. Luka bakar itu dibagi menjadi 4 stadium ya, 4. Yang pertama, stadium pertama itu luka bakar yang hanya bersifat superficial di permukaan kulit aja. Luka bakar ini biasanya terasa sakit dan kulit kelihatan merah. Tapi nggak ada apa-apa lagi ya, nggak. Itu luka bakar derajat pertama. Bila lebih parah, masuk ke derajat kedua, luka bakar ini sudah masuk ke lapisan kulit. Jadi bukan cuma di permukaan aja. Derajat kedua itu dibagi menjadi 2 subkategori lagi, 2A dan 2B. Pada luka bakar derajat 2A itu biasanya timbul gelembung berisi cairan. Sama ya, merah, sakit, nyeri. Nah, terus yang 2B itu kerusakannya lebih dalam lagi, udah mencapai lapisan yang lebih dalam dari kulit, dan seringkali nggak ada gelembungnya, cuma kulit terlihat merah dan sakit pada saat diraba. Ya. Terus yang ke derajat 3 ini udah full thickness dari kulit. Jadi kulit kita kan berlapis-lapis. Kalau derajat pertama itu baru di permukaan aja. Derajat kedua dia sampai separuh. Nah, kalau derajat ketiga itu sudah sampai seluruh lapisan kulit gitu ya. Dan derajat ketiga ini biasanya udah nggak sakit lagi. Kenapa? Karena saraf-saraf nyeri, yang sensor nyeri yang ada di dalam kulit itu udah rusak. Jadi nggak terasa sakit justru. Dan warnanya udah nggak merah lagi. Warnanya bisa coklat, hitam, bahkan putih gitu ya. Terus yang derajat keempat, ini adalah luka bakar yang paling parah. Yang kena bukan cuma kulit aja, tapi udah bahkan sampai ke tulang. Jaringannya udah mati, gosong, hitam gitu ya. Ini yang paling parah. Terus penyebabnya, ya kita tahu lah penyebab luka bakar api. Tapi bukan cuma api loh yang bisa menyebabkan luka bakar. Bisa juga disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Bisa juga disebabkan oleh es bahkan. Jadi frostbite itu luka bakar karena suhu yang terlalu rendah. Kalau di Indonesia mungkin susah ya luka bakar karena es, tapi ada juga yang bisa disebabkan misalnya dry ice, itu yang biasanya di pesta kawinan suka berasap-asap, dry ice. Itu perlu di handle dengan hati-hati karena bisa menyebabkan luka bakar karena terlalu dingin suhunya. Oke. Itu jenis-jenis penyebab luka bakar. Kenapa kita perlu tahu penyebabnya? Supaya kita tahu cara penanganannya, cara pencegahannya. Oke. Di mana-mana pencegahan itu lebih baik daripada mengobatin, ya kan? Jadi, waktu kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan zat-zat atau hal-hal yang berpotensi menyebabkan luka bakar, sebaiknya kita melakukan pencegahan yang sesuai. Misalnya, kalau kita beraktivitas di bawah sinar matahari dalam jangka panjang, sinar matahari itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Jadi, kita perlu melakukan pencegahan dengan pakai tabir surya, sunblock yang minimal SPF-nya 30. Kalau misalnya aktivitas kita itu banyak berkeringat atau misalnya berenang gitu ya, kan sunblocknya lebih cepat terbilas gitu. Kita perlu mengaplikasikan lagi, diulang setiap 30 menit supaya proteksi dari sunblock itu optimal ya.
Dan pilih sunblock yang sesuai dengan jenis aktivitas. Kalau kita berenang, jangan pakai sunblock yang berbahan dasar air karena gampang hilang. Pilih sunblock yang memang digunakan untuk aktivitas berair. Pilih yang bahannya lebih berminyak. Cuma diperhatikan dengan jenis kulit juga ya. Jadi biasanya yang berminyak itu nggak cocok untuk muka, untuk wajah karena menyumbat pori-pori. Jadi sesuaikan dengan jenis aktivitas dan jenis kulit kita. Oke. Kalau aktivitas itu misalnya jangka panjang, misalnya kayak berkebun atau olahraga, pilih pakaian yang sesuai. Kalau memang niatnya mau berjemur, memang perlu pakaian yang pendek gitu ya, yang terbuka supaya kita terpapar matahari. Tapi kalau kita misalnya kadar vitamin D-nya udah cukup, nggak perlu berjemur, pakai pakaian yang tertutup, pakai topi yang lebar supaya wajah, mata itu terlindung dari sinar matahari langsung. Itu untuk menghindari luka bakar. Terus kalau misalnya kita melakukan aktivitas yang menggunakan bahan kimia, pakai sarung tangan yang sesuai. Jangan pakai sarung tangan dari katun, karena katun itu menyerap zat kimia ya. Jadi kalau misalnya ketumpahan malah nempel di kulit. Nah, pilih sarung tangan yang berbahan karet, latex kalau nggak alergi ya. Tuh, jadi pilih pelindung yang sesuai dengan aktivitasnya. Biasanya di tempat kerja yang baik akan diberikan petunjuk mengenai APD, alat pelindung diri yang sesuai. Dan di kolam renang juga sering diberitahukan pengumuman jenis baju renangnya, sunblock yang boleh dipakai gitu ya. Jadi perhatikan hal-hal semacam ini. Terus setelah pencegahan, bagaimana misalnya kalau terjadi luka bakar yang tidak sengaja, udah nggak bisa tercegah. Oke. Prinsipnya yang pertama kita harus lakukan itu memutuskan kontak antara kulit dengan penyebab luka bakar. Kalau luka bakar disebabkan oleh sinar matahari, ya berteduh, jangan terpapar sinar matahari terus. Kalau luka bakarnya disebabkan oleh kontak, misalnya knalpot, biasanya sih kita refleks ya, langsung tarik gitu kan, atau tersundut rokok langsung tarik. Tapi bagaimana misalnya kalau luka bakar itu disebabkan oleh minyak, misalnya saat kita memasak terciprat minyak. Oke, minyak ini gimana cara membersihkannya? Kita nggak cukup pakai air, kita harus pakai sabun. Kenapa? Untuk menghilangkan minyak itu kalau di air kita tahu ya minyak sama air itu kan nggak bisa bersatu gitu ya. Jadi kita perlu sabun. Sabunin sampai minyaknya hilang, minyak panasnya hilang. Kalau misalnya tersiram air gitu ya, air relatif lebih gampang untuk dihentikan kontaknya. Tapi kalau misalnya baju kita tersiram air panas, baju harus dilepas juga. Jadi supaya panasnya itu tidak nempel di kulit terus-menerus. Lepas baju dan yang basah-basah gitu ya, yang terkena panasnya. Bagaimana kalau misalnya luka bakarnya karena api? Dijauhi sumber api. Kalau pada saat kebakaran, pertama menyelamatkan diri. Kalau misalnya baju yang kita kenakan saat itu terbakar, kita dapat menghentikan terbakarnya itu dengan berguling-guling di lantai ya. Jadi pertama tetap kita harus menyelamatkan diri, jangan berguling-guling di ruangan yang sedang terbakar gitu ya. Cari ruangan yang aman dan berguling-guling gitu, atau orang di sekitarnya kalau melihat itu bisa membantu dengan menutup dengan selimut basah atau lembab gitu ya, supaya lukanya berhenti, apinya berhenti. Oke, setelah penyebab bakar itu terputus, terlepas dari tubuh, penanganan pertama yang perlu dilakukan adalah menormalkan suhu tubuh. Jadi paling gampang, paling efektif, paling aman adalah dengan mengaliri bagian yang terbakar dengan air suhu normal, suhu ruangan selama setidaknya 30 menit.
alirin aja terus gitu. Kalau lukanya kecil mungkin 15 menit cukup lah ya. Kalau yang misalnya keciprat minyak, setelah disabun, dicuci dengan sabun dengan air mengalir, 15 menit mungkin cukup. Tapi kalau yang lebih besar, lebih luas daerah yang terkena, alirin aja dengan suhu normal. Jangan dikasih odol, dikasih moisturizer, dikasih kecap, dikasih macam-macam deh. Waktu saya di rumah sakit itu pernah dapat kasus luka bakar dikasih moisturizer. Saya bilang, kenapa moisturizer? Ya biar dingin. Kenapa nggak air aja? Moisturizer kan lebih susah nyarinya gitu kan. Nggak semua orang setiap hari bawa moisturizer loh dari rumah. Apalagi itu kejadiannya di ferry. Ya waktu itu nggak kepikiran untuk air, padahal air lebih gampang di toilet, nah, gitu ya. Terus, oke, jadi paling aman, paling cepat, paling gampang, paling efektif itu dengan mengalirin air suhu ruangan selama 30 menit. Itu untuk menghentikan pembakaran, luka bakarnya, supaya nggak merambat ke bagian yang lebih dalam. Oke, bagaimana dengan kompres es? Oke, ada beberapa orang yang pakai kompres es. Itu satu, lebih susah carinya. Kedua, lebih kan kontaknya terus-menerus ya dengan es. Itu suhu es sangat ekstrim dengan luka bakar. Luka bakar itu panas, es itu dingin banget, ekstrim. Jadi bisa menimbulkan kerusakan sel justru. Sebaiknya dengan air yang biasa dulu sampai suhunya turun ke suhu ruangan. Kalau mau kemudian dikasih dengan es boleh, tapi yang pertama tetap dinormalkan dulu suhunya di suhu ruangan. Dan yang ketiga, es itu kita perlu pastikan dia steril. Jadi kalau luka bakarnya tertutup sih nggak terlalu bermasalah ya. Kalau luka bakarnya ada di sekeliling luka bakarnya ada luka terbuka dan esnya nggak steril, itu nggak bagus justru. Lebih bagus kita siram aja dengan air bersih. Itu selain menurunkan suhu, juga membantu untuk membersihkan luka gitu loh. Ya, jadi itu untuk penggunaan es pada luka bakar. Bukannya nggak boleh, tapi lebih beresiko. Kita harus lihat-lihat caranya. Nah, setelah suhunya turun, kita periksa luka bakarnya. Pada luka bakar derajat pertama, bahkan bisa dicegah dengan cukup mengalir air dingin dengan waktu yang cukup, gitu ya. Bahkan nggak jadi merah, merahnya hilang. Tapi untuk luka bakar derajat kedua, yang misalnya sudah ada gelembung, itu gelembungnya jangan dipecahkan. Biarkan dia kempes sendiri. Karena kalau kita pecahkan gelembungnya, itu luka akan terbuka. Luka terbuka itu rentan terjadi infeksi sekunder yang harusnya kuman nggak bisa masuk, jadi gampang masuk karena dipecahkan gitu ya. Kecuali kalau dipecahkan di rumah sakit secara medis, kita pecahkan dengan jarum yang steril dan kita tutup lukanya. Jadi risiko terjadinya infeksi itu kita tanggulangi, kita cegah. Tapi kalau di rumah sebaiknya jangan dipecahkan. Oke, gimana kalau misalnya nggak sengaja pecah sendiri, kesenggol, kegosok, apa? Tetap tutup lukanya. Cairannya boleh dikeluarkan, cairan yang ada di gelembung dikeluarkan, tapi kulit yang gelembungnya itu jangan dibuang, jangan disobek, tetap ditutup. Sebagus-bagusnya plester, bahan alami itu lebih bagus properti untuk penyembuhannya. Jadi kita gunakan kulit yang udah kempes itu sebagai penutup luka. Kita tutup. Kalau kulitnya longgar banget ya, loose banget, supaya kita secara tidak sengaja tersobek, kita boleh tutup dengan plester. Pastikan plesternya itu bagian lemnya itu tidak menempel di kulit yang longgar, supaya waktu kita ganti plester kulitnya nggak kesobek gitu ya. Jadi tutup dengan lapisan yang nggak perlu terlalu tebal. Kenapa? Karena penyembuhan luka itu membutuhkan suhu dan kelembapan yang optimal. Nggak boleh terlalu kering, tapi juga nggak boleh terlalu basah. Nah,
dengan ditutup kulit yang longgar tadi itu sebenarnya udah optimal. Jadi fungsinya perban itu atau kasa itu cuma untuk melindungi supaya kulit yang longgar itu nggak tersobek. Nah, ditutup. Kalau terlalu tebal, nanti dia terlalu kelembapannya itu lebih susah diregulasi. Jadi tutup fungsinya untuk melindungi kulit yang longgar itu aja supaya nggak tersobek. Sip. Ya, itu kalau yang derajat 2. Nah, terus gimana kalau derajat 2-nya yang sudah parah? Sama sih sebenarnya, nggak perlu ditutup. Kalau dia nggak ada gelembung, nggak terpecah, nggak perlu ditutup. Biarin aja. Cuma kita perlu berobat ke dokter untuk anti nyerinya, gitu ya. Terus untuk penyembuhan lukanya itu supaya lebih baik, kita membutuhkan nutrisi yang baik ya. Karena untuk yang derajat 2 yang dalam, itu kerusakannya udah lebih dalam. Jadi tubuh kita membutuhkan nutrisi dan istirahat yang cukup supaya penyembuhan jaringannya berlangsung optimal. Untuk yang derajat 3 dan derajat 4 itu penanganannya harus di rumah sakit, nggak bisa di rumah sendiri. Karena kerusakannya sudah dalam dan kemungkinan biasanya pada yang derajat 3, 4 itu udah luas luka bakarnya. Dan pada luka bakar yang luas ini, risiko terjadi dehidrasi lebih tinggi, risiko terjadi infeksi lebih tinggi. Jadi perlu ditangani di rumah sakit. Jadi setelah penanganan pertama yang berupa siram air, menghentikan kontak dengan sumber panas dan siram air, bawa pasiennya yang dengan derajat 3 dan derajat 4 ke rumah sakit segera. Oke. Dan itu adalah penanganan pertama pada luka bakar. Bagaimana untuk penyembuhannya? Gampang. Kalau di rumah itu luka bakar, apalagi yang derajat pertama, udah jangan terpapar sama sumber panas. Gitu kan, nanti sembuh sendiri kok dalam waktu beberapa hari. Untuk yang derajat 2, 2A yang ada gelembungnya, mandi seperti biasa, tapi hati-hati supaya gelembungnya nggak pecah. Gitu ya. Lebih baik bila gelembung itu nggak pecah. Kalau gelembungnya udah pecah seperti saya bilang tadi, dibersihkan, jangan dikopek kulitnya yang pecah itu ditutup dan mandi seperti biasa. Habis mandi ditutup lagi gitu kan. Nanti kalau udah sembuh, terbentuk kulit yang baru, udah nggak merah, ya itu kulit yang penutupnya itu bisa lepas sendiri atau digunting juga boleh lah. Tapi biasanya bisa lepas sendiri kok. Gitu ya. Jadi untuk perawatan selanjutnya di rumah seperti biasa jaga kesehatan. Untuk yang derajat 3 dan 4 itu dilakukan di rumah sakit, ikutin saran dokter. Jangan kadang di rumah sakit kita perlu melepas jaringan yang rusak itu supaya kita bisa kasih obat dan obatnya itu lebih baik ya. Gitu. Itu untuk penanganannya, perawatannya. Terus nutrisinya. Untuk nutrisi penyembuhan luka bakar, prinsipnya sih sama. Kita perlu makan makanan sehat, bergizi, seimbang, lengkap, dan bervariasi supaya semua kebutuhan nutrisi terpenuhi. Dan yang penting itu untuk pasien luka bakar adalah kecukupan cairan. Jadi pada saat mengalami luka bakar, daerah yang terpapar itu akan melepaskan cairan lebih banyak karena tubuh berusaha menurunkan suhunya dari dalam dengan mengalirin cairan ke sana. Oke, jadi yang penting dijaga adalah cairan. Jangan sampai pasien itu dehidrasi. Banyak minum air. Cairan yang paling bagus adalah air putih. Air putih mateng yang bersih ya. Nggak usah macam-macam minum kolagen lah apa, nggak perlu. Kalau mau boleh, tapi sebenarnya nggak perlu. Oke. Itu adalah penanganan pada luka bakar, penyebabnya. Dan kalau misalnya teman sobat sehat ada pertanyaan seputar luka bakar, boleh tulis di komen. Saya akan cek komen satu-satu dan pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Sekian. Salam sehat selalu.